Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih seorang muslim itu ikut meramaikan malam tahun baru? Walaupun hanya sekedar bakar-bakar aja. Bakar-bakar jagung, bakar ayam. Ya cuma kayak gitu aja. Boleh nggak ya? Yuk kita lihat penjelasan dari Ustadz Muhammad Khalid Syar'i. Ngerayain tahun baru. Aduh, ini sebenarnya tadi ya udah dibilang berulang di tiap tahun gitu loh. Dibahas lagi, dibahas lagi. Betul. Tapi ya emang begitu ya. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa kalau kita mempelajari sesuatu pas dengan kondisinya atau waktunya itu lebih nempel gitu loh. Betul. Kayak bahas fikih haji di waktu haji, bahas fikih saum puasa pas Ramadan dan begitu seterusnya. Dan begitu juga isu ini nih yang sekarang nih ya, masalah tahun baru. Kita katakan bahwa merayakan tahun baru untuk seorang muslim itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat yang tahun baru Hijriyah, itu mengatakan hal yang sama. Betul. Hijriyah aja. Hijriyah. Nggak boleh masa yang kayak gini-ginian gitu loh. Kan? Udah selesai dong kajian kita nih. Udah bubarin. Tapi yang perlu dibahas sejarah dari tahun baru itu juga gitu. Ya. Kayak mungkin kalau ada yang lihat episode yang sebelum ini tentang masalah Natal, kita juga bahas sejarahnya gimana sih. Maksudnya parahnya separah apa gitu loh. Ya. Sejarah tahun baru ternyata itu berasal dari perayaan orang Romawi. Masya Allah. Ya, orang Romawi itu selalu merayakan tahun baru sebagai tanda pemuliaan dia kepada salah satu dewanya, namanya Dewa Janus. Dewa Janus, Masya Allah. Ya, Dewa Janus ini dikisahkan dia memiliki satu wajah di depan, satu lagi wajah di belakang. Yang yang berarti nih pergantian tahun gitu loh. Ini wajah ke depan, ini wajah ke belakang. Makanya orang-orang Romawi ini mendedikasikan hari istimewa ini untuk Dewa Janus ini, ya, the God of Gates, Doors, and the Beginnings. Ya. Dan semua kita perlu tahu bahwa semua perayaan itu pasti dibangun di atas sejarah dan ideologi. Nggak ada sebuah perayaan tanpa ada sejarah, tanpa ada ideologi di dalamnya. Semuanya ada, termasuk masalah ini, tahun baru. Ternyata dasarnya adalah orang Romawi pada memuja Dewa Janus. Oke? Tapi mungkin ada yang bilang nih, ya kita kan nggak ikut Dewa Janusnya ya, nggak. Kita cuma main kembang api doang paling dan seterusnya gitu loh. Ada sebuah hadis waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW itu melihat ya bahwa di Madinah itu ada 2 hari orang-orang Madinah itu bermain-main gitu loh, bersenang-senang, berhari raya di dalamnya. Rasul tanya, "Ma hadzal yauman?" Ini hari apa yang kalian rayakan ini? Kata orang-orang di situ mengatakan, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Ini hari-hari yang kita jadikan hari permainan aja. Hari senang-senang aja di jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul jawab dan bilang, "Innallaha qad abdalakum bihi ma khairan minhuma." Allah udah ganti 2 hari raya kalian ini dengan yang lebih baik daripada itu. Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi 2 hari rayanya umat Islam. Yang Anda pengen tarik faedah di sini adalah bagaimana 2 hari yang orang-orang Arab jahiliyah jadikan hari raya. Dan dia kalau ditanya sama Rasul, ini ngapain nih? Nggak main-main doang. Tapi ingat tadi kaidahnya, setiap hari raya itu pasti ada apa? Sejarah dan ideologi tertentu. 2 hari raya itu kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Mubarakfur dan Mishkatul Masabih, dia mengatakan bahwa 2 hari itu, pertama hari Nairuz dan Mihrajan. Nairuz itu sendiri adalah tahun baru. Tahun baru. Ya, itu Nairuz tahun baru. Tentu bukan tahun baru Hijriyah, karena tahun baru Hijriyah itu muncul di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, intinya adalah tahun baru. Tapi pada saat Nabi SAW bertanya kepada mereka, ini apa yang kalian lakukan? Hanya bermain-main. Bermain-main Tidak aja. Tidak merayakan. Dan Nairuz dan Mihrajan itu diambil dari orang-orang Persia, diadopsi oleh bangsa Arab. Ya, diadopsi oleh bangsa Arab. Tapi, dan pasti ya, itu punya ideologi orang Persia melakukan Nairuz dan Mihrajan. Pasti. Orang Arab nggak ambil ideologinya. Dia nggak ambil pemikirannya. Dia cuma ikut-ikutan di hari itu aja. Tapi jawaban Nabi SAW apa? Innallaha qad abdalakuma khairan minhuma. Allah udah mengganti 2 hari raya tersebut dengan yang lebih baik daripada itu. Idul Adha dan Idul Fitri. Maka hal ini kita bicarakan juga atau kita katakan juga tentang masalah tahun baru.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala udah ganti nih. Ente mau hari raya di sini udah diganti sama Allah. Nggak ada hari raya di tanggal 31 Desember, malam-malamnya 1 Januari, tengah malamnya itu nggak ada. Atau paginya nggak ada. Nggak ada hari raya. Hari raya cuma Idul Adha sama Idul Fitri. Masya Allah. Itu aja. Ya. Makanya dari sini jelas ya bagaimana para ulama menggambarkan ini nggak boleh kita ikut-ikutan bersama mereka orang-orang yang kufar dalam peribadatan atau perayaan-perayaan mereka. Belum lagi sabda Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Bahkan kalau kita lihat runtutannya itu semua Nabi SAW inginnya beda sama orang kufar, nggak pengen sama, nggak pengen sama. Hatta kiblat dulunya kemana kita? Aqsa. Ya kan? Tapi begitu jalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Wahai Muhammad, kami telah melihat bagaimana kamu nih bingung atau gelisah bahwa Ka'bah itu masih jadi Aqsa itu masih jadi kiblat. Ya, karena kiblatnya Yahudi dulu di sana, Nasrani juga di sana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kata Allah, maka sekarang tujukanlah wajahmu kepada Masjidil Haram, pindah kiblatnya. Kata para ulama, ini karena Nabi SAW nggak suka kiblatnya kaum muslimin sama dengan kiblatnya Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Masalah kiblat aja Rasul nggak mau sama. Bahkan para ulama pernah cerita juga, para ulama tuh kalau menggariskan sesuatu yang penting itu bukan underline, tapi yang di atas gitu loh. Saking mau beda, intinya beda, gitu. Maksudnya jenggot, potong kumis, panjangin jenggot itu semua agar berbeda gitu, agar berbeda. Berarti hatta kalau misalnya orang main kembang api masuk. Iya. Kalau itu tasyabuh, iya. Barbecue masuk. Masuk ke tasyabuh. Maksudnya barbecue di hari itu. Di hari itu. Semua tuh perayaan-perayaan seperti itu nggak boleh. Kita mesti cuekin harinya kayak Hari tanggal biasa. 29 Desember, kayak tanggal 30 Desember, kayak tanggal 2 Januari, 3 Januari kayak gitu udah sama. Ente bermuamalah dengan 31 Desember dan 1 Januari samain aja. Ya, itu dia penjelasannya dari Ustadz Muhammad Khalid Syar'i, dan juga ada sejarahnya ya kenapa ada tahun baru di Januari itu. Ternyata itu adalah untuk menghormati dewa Janus ya, yang bermuka dua, depan sama belakang. Belakang itu untuk melihat tahun lalu, yang depannya itu untuk melihat tahun depannya. Wah, kayak gitu ternyata ya. Kita juga sebagai muslim sebenarnya nggak perlu ya ikut-ikutan meramaikan malam tahun baru, karena itu juga bukan tahun barunya orang Islam. Sedangkan orang Islam aja tahun baru Hijriah kita juga nggak ada merayakan kayak gitu ya, nggak ada syariatnya juga sebenarnya. Apalagi dengan niup-niup trompet, bakar-bakar petasan, itu mubazir itu. Mendingan duitnya buat yang lain, yang buat beramal lebih baik, lebih bermanfaat. Dan juga mendingan juga kita di rumah tidur, istirahat untuk badan kita biar besok pagi bisa sholat subuh di masjid ya kan, nggak kesiangan gitu kan. Daripada nunggu malam-malam tahun baru sampai tengah malam, ujung-ujungnya tidur kemalaman, nggak taunya bangun subuh kesiangan ya. Malah jadi mudorot kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.